Kisah ini bermula dari seorang pria bernama Bradley. Bradley yang merupakan seorang fotografer melakukan perjalanan ke Thailand untuk mengabadikan setiap momen dan keunikan budaya di sana. Tidak puas hanya di kotanya saja, ia pun menaiki kereta api untuk sampai di perbatasan Thailand dan Burma. Ia berniat untuk mendokumentasikan suku pedalaman yang ada di sana. Setelah sampai di stasiun, ia pun dipandu oleh seorang pemuda bernama Chuan. Saat akan menaiki kapal, seseorang di pelabuhan mengatakan agar ia berhati-hati dikarenakan masih ada suku pedalaman yang masih sangat primitif dan takutnya akan melakukan penyerangan. Namun Bradley tak terlalu memperdulikannya dan singkat cerita mereka pun mulai melakukan perjalanan. Setelah jauh melakukan perjalanan, Chuan menyarankan untuk kembali ke desa, dikarenakan ini sudah terlalu jauh dan ia tak mengenali tempat itu. Namun karena hari sudah sore, mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana dan akan melakukan perjalanan pulang di keesokan paginya. Keesokan paginya, Bradley terbangun dan mendapati Chuan sudah tidak ada di perahu. Ia pun melihat di sekitar dan menemukan Chuan telah tewas terkena anak panah. Yang ternyata mereka telah diintai oleh suku pedalaman dan langsung menangkap Bradley. Dan singkat cerita, Bradley pun dibawa ke desa suku itu dan menganggap kalau Bradley adalah manusia ikan. Karena pada saat itu, Bradley sedang memakai pakaian selam. Kepala suku lalu memerintahkan untuk menggantung Bradley yang masih di dalam jaring. Lalu anak-anak di suku itu menjadikan Bradley sebagai mainan. Beberapa saat kemudian, Bradley melihat pemandangan yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh suku tersebut, yang mana ada 2 orang suku Kukuru yang baru saja ditangkap dan akan dieksekusi oleh mereka. Suku Kukuru sendiri adalah suku yang menjadi musuh dari suku ini sejak turun-temurun. Keesokan harinya, Bradley menyadari kalau ia terus diperhatikan oleh salah seorang gadis cantik di suku itu. Dan rupanya gadis cantik itu adalah anak kepala suku yang bernama Maraya. Maraya meminta pada ayahnya untuk melepaskan Bradley, karena Bradley juga manusia biasa sama seperti mereka. Dan Maraya berencana untuk menjadikan Bradley sebagai budak pribadinya. Sementara itu, tampak Bradley sedang dipaksa menyelam untuk menangkap ikan. Dan beberapa saat kemudian, datanglah kepala suku dan menghentikan mereka. Kepala suku itu mengatakan kalau Bradley ternyata manusia biasa. Bradley lalu dikurung dalam sebuah ruangan yang merupakan tempat penyimpanan ikan asin. Dan nantinya dia akan disuruh untuk bekerja di suku itu. Keesokan harinya, Bradley mulai bekerja dan ia terus diawasi oleh Maraya. Maraya terus tersenyum pada Bradley yang sepertinya putri cantik kepala suku itu menyukai Bradley. Setelah selesai bekerja, Bradley kembali diikat dan dikurung. Selang beberapa saat, Maraya datang membawakannya makanan. Maraya lalu menyuapi Bradley, tapi Bradley tak mau makan dan malah menggigit tangannya Maraya. Karena ulahnya itu, Maraya pun pergi dari sana. Dan karena gigitan Bradley, Maraya selalu kepikiran dengannya. Beberapa saat kemudian, seorang wanita yang merupakan pengasuhnya Maraya mendatangi Bradley. Pengasuhnya itu mengatakan kalau ia bisa sedikit berbahasa Inggris. Karena di waktu kecil, ia diajarkan oleh misionaris yang berkunjung ke sukunya. Dia juga mengatakan kalau Bradley ingin kabur, sekaranglah saatnya. Karena hari ini akan diadakan pesta matahari. Dan secara tiba-tiba datang kepala suku bersama anak buahnya. Lalu ikatan Bradley dilepaskan. Kepala suku mengatakan kalau hari ini Bradley tidak bekerja karena hari ini ada perayaan matahari. Bradley pun memanfaatkan kesempatan itu untuk berjalan-jalan dan tanpa sengaja melihat pemandangan yang sangat indah, yaitu Maraya bersama teman-temannya sedang mandi di sungai. Yelena, Yenchen. Dan di saat bersamaan tiba-tiba ada helikopter lewat, semua penduduk pun bersembunyi.
Sedangkan Bradley berusaha memanggil untuk meminta bantuan. Karena aksinya itu, ia pun dipukuli oleh pria di suku itu, dan ia hampir saja dibunuh oleh mereka. Beruntungnya Mariah yang menyukai Bradley berhasil menyelamatkannya. Malam harinya, pengasuh Mariah kembali diam-diam menyelinap dan mengobati Bradley. Bradley meminta pada wanita itu untuk mencarikannya sebuah sampan agar ia bisa kabur. Tapi wanita itu memperingatinya kalau ia waktunya salah, ia bisa saja ditangkap dan diadili. Karena hukuman di suku ini tidaklah main-main. Mendengar itu, Bradley pun menjadi ragu dan mulai mengubur dalam-dalam niatnya untuk pergi dari sana. Keesokan harinya, Bradley kembali bekerja seperti biasanya. Dan saat bekerja, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Bradley pun berlari dan berniat untuk membantunya. Tapi sayangnya, lukanya cukup parah yang membuat orang itu meninggal di tempat. Mereka pun langsung melakukan upacara kematian dengan mengkremasinya. Dan setelah terbakar menjadi abu, istri si korban lalu membukanya dan diehem-ehem oleh beberapa orang pria. Sebagai tanda kalau wanita itu sudah lepas dari suaminya dan sekarang telah resmi menjadi seorang janda. Sementara Bradley hanya terdiam saat melihat ritual yang sangat aneh itu. Di saat bersamaan, pengasuhnya Mariah mengatakan kalau ingin kabur sekaranglah saatnya. Tanpa pikir panjang, Bradley langsung mempersiapkan alat seadanya dan mulai melakukan pelariannya. Tapi sayangnya, aksi kaburnya itu diketahui oleh salah seorang dan melaporkan pada rekan-rekannya. Hingga pada akhirnya, kelompok suku itu mulai melakukan pengejaran. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya Bradley pun berhasil disusul. Pertarungan pun terjadi dan beruntungnya Bradley berhasil menghabisi salah seorang dari mereka. Dan di saat bersamaan, helikopter tadi kembali muncul, tapi Bradley yang sudah kehabisan tenaga, ia pun pingsan di pinggir sungai. Dan saat ia sadar, ia sudah dikelilingi oleh penduduk suku itu. Kepala suku memerintahkan untuk membawanya kembali ke dalam kurungannya, tapi jangan dibunuh. Karena ia harus menggantikan ketua pejuang yang telah ia habisi. Ia pun dihukum sementara dengan dipasung dan dijemur seharian di bawah panasnya matahari. Pada malam harinya, pengasuh Mariah kembali datang untuk mengobati Bradley. Dan keesokan harinya, Bradley kembali bekerja menjemur ikan asin. Beberapa saat kemudian ia dibawa untuk menemui kepala suku. Di sana ia diperintahkan untuk memakan otak monyet. Dan setelah ia memakannya, sekarang ia telah resmi menjadi pemimpin barisan para pejuang. Semenjak itu Bradley sudah tak harus kerja paksa lagi. Dan sekarang ia sudah bebas melakukan apapun. Di saat bersamaan ada laporan kalau ada anak kecil yang sedang sekarat. Ia pun ikut datang melihat anak tersebut. Dan di sana sudah ada dukun desa yang sedang mengobatinya. Dukun itu mengatakan kalau anak itu kesurupan makhluk halus. Tapi Bradley yang mengerti pengobatan modern, ia pun turun tangan dan mencoba mengobati anak itu. Hingga pada akhirnya, anak itu berhasil diselamatkan yang membuat kepala suku semakin senang padanya. Sementara si dukun tampak tidak senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Bradley. Beberapa hari kemudian, desa itu mengadakan sayembara untuk para pejuang mendapatkan Mariah sebagai istrinya. Dan singkat cerita, Bradley berhasil memikat hatinya Mariah. Dan mereka sekarang telah resmi menjadi pasangan suami istri. Mereka pun terlihat senang, tak peduli gatal dan gigitan serangga, mereka pun berindehoi dalam semak-semak. Sementara itu, si dukun yang kurang senang dengan Bradley melakukan jampi-jampi pada mereka berdua. Sedangkan Bradley dan Mariah terus bersenang-senang dimanapun dan kapanpun, gas teruslah pokoknya. Sampai-sampai Mariah sekarang sedikit bisa berbahasa Inggris agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan suaminya. I loving you. Suatu hari Bradley dipanggil oleh kepala suku dan memberikan kabar kalau sekarang Mariah telah hamil. Bradley sangat senang dan mereka merayakan kehamilan Mariah.
Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba penglihatan Mariah terganggu dan kepalanya sakit. Si pengasuh mengatakan itu hal biasa karena Mariah baru hamil. 6 months. 6 months since the tribe accepted me. Dan tak terasa 6 bulan sudah Bradley menjalani hidup di sana. Dan kini ia sudah mulai menerima kehidupannya yang baru dan melupakan London yang merupakan tempat asalnya. Suatu hari ketika Bradley dan Mariah asik berduaan, tiba-tiba ada laporan kalau suku Kukuru kembali menyerang kampung mereka. Dan di saat Bradley akan pergi, tiba-tiba Mariah mengatakan kalau ia tak bisa melihat sama sekali. Mariah pun dibawa balik ke desanya, sedangkan Bradley mengejar suku Kukuru yang telah membuat kerusuhan. Sementara itu di desa, Mariah sudah dirawat dan ia mengalami kebutaan total. Mendengar itu, Bradley pun mempunyai ide untuk membawa Mariah ke kota agar mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Pagi harinya, Bradley diam-diam pergi dengan sampan dan dibantu oleh pengasuhnya Mariah. ขอบคุณมากๆค่ะไปนะคะ Selang beberapa saat, pasukan para pejuang datang dan menginterogasi wanita itu. Sebagai hukumannya, tangan wanita itu pun dipotong. Karena peraturan di suku itu melarang siapapun untuk keluar dari wilayah mereka. Pasukan para pejuang pun mulai melakukan pengejaran, sementara Bradley dan Mariah terus berusaha pergi dari sana secepat mungkin. Tapi usaha mereka gagal, mereka ditangkap dan dibawa kembali ke desa. Mereka hanya bisa pasrah karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Singkat cerita, tibalah hari Mariah akan melahirkan. Dan di saat bersamaan suku Kukuru datang dan menyerang desa mereka. Suku Kukuru membakar rumah para penduduk, dan di saat yang genting itu Bradley berusaha menyelamatkan istrinya dan membawanya pergi ke tempat yang aman. Sementara si dukun santet meninggoy karena penyerangan tersebut. Di tempat pengungsian, Mariah pun akhirnya berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Tapi kondisi Mariah semakin melemah. Setelah mencoba berbagai cara, Mariah yakin kalau dia akan mati. Dia minta pada ayahnya untuk disatuin bersama Bradley untuk selamanya. Sang ayah pun memulai ritual penggabungan darah, dan setelah itu Mariah pun menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggalkan Bradley untuk selamanya. Bradley pun pergi ke suatu tempat untuk menyendiri dan melampiaskan kekesalannya. Kalau saja orang di suku itu mengizinkannya untuk membawa Mariah pergi, mungkin Mariah bisa selamat. Tapi Bradley tak mau larut dalam kesedihannya, karena kehidupan akan terus berjalan. Mungkin ini adalah takdir yang telah ditetapkan untuk dirinya. Bradley pun memutuskan untuk menetap di suku itu dan mulai membangun desa mereka kembali. Dan film pun selesai dengan ending yang sangat meresahkan. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari film ini adalah jangan main ke dalam hutan. Nanti kamu bisa-bisa dinikahkan sama anak kepala suku yang cantik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.